karena saya sibuk syuting film Ikatan Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Home Breeding. Semoga jenengan semua di hari ini tetap diberikan kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan sesuai anjuran dari ahlinya. Sebagai ikhtiar kita, semoga dengan ikhtiar yang kita lakukan itu adalah sebentuk perwujudan bahwa kita menjaga diri kita dari penyakit-penyakit atau hal-hal yang mungkin dapat mencelakakan kita. Itu juga bentuk ikhtiar. Lama tidak ketemu, ada satu minggu saya ndak nemeni jenengan karena saya sibuk syuting film Ikatan Cinta. Saya sibuk syuting film Ikatan Cinta, jadi ya dimaklumi. Kali ini saya ingin memberikan, katakanlah ya, mungkin genep-genep channel saya. Mungkin di video-video teman-teman koi sudah banyak. Ini saya hanya genep-genep di channel saya sebagai pantas-pantas channel. Saya ingin memberikan katakanlah informasi tentang media filter. Jadi perlu diketahui bahwa kolam koi itu berbeda dengan kolam-kolam ikan pada umumnya, terutama kolam ikan konsumsi, katakanlah seperti itu. Kalau ikan konsumsi itu kan sudah bak kotak gitu kan, bak kotak seperti bak mandi kan. Itu untuk kolam-kolam konsumsi. Kalau kolam-kolam ikan hias ya mungkin sama, bentuknya cuman lubang, ada hiasan-hiasan, entah itu relief air terjun atau apa gitu, untuk mempercantik kolam itu dan diletakkan di taman. Nah, kalau kolam koi itu tidak hanya lubang-lubang tok itu. Jadi kolam koi itu ada chambernya, ada chamber itu tempat khusus yang digunakan untuk menyaring kotoran-kotoran ikan koi. Karena bisa dikatakan ikan koi itu ikan hias, tapi dia jenisnya jenis seperti ikan konsumsi. Bisa dipahami nggih? Jadi ikan koi itu sesama dengan ikan nila, kan sama kan itu. Mungkin jenisnya sama, sejenis ikan karper. Jadi kan kalau ikan nila buat konsumsi, bedanya itu kalau ikan koi dibuat untuk ikan hias. Nah, saya tidak tahu kenapa kolam koi itu jarang ada ornamen-ornamennya, atau mungkin terkesan kaku, kotak biasa. Mungkin karena koi sendiri itu sudah indah, jadi tidak perlu kolam indah-indah itu, kolamnya tidak perlu diperindah karena ikan sendiri isinya itu sudah indah. Jadi seringkali kan hanya kotak-kotak. Nah, di kolam koi itu ada chamber yang saya sampaikan tadi. Chamber itu biasanya dibagi menjadi beberapa kotak-kotak lagi, dan di dalamnya terdapat media filter. Untuk media filter dibagi menjadi dua. Jadi ada filter mekanis dan filter biologis. Untuk filter mekanis itu filter yang dimaksudkan untuk menyaring kotoran-kotoran kasar. Jadi kotoran ikan koi itu belee itu, teleknya itu
tainya itu kan kasar, itu disaring oleh filter mekanis. Nah, setelah tersaring itu kan sudah disisihkan, itu kotorannya yang kasar, itu material yang kasar itu sudah disisihkan, tinggal airnya. Nah, air itu masih ada kandungan-kandungan mungkin logam, kandungan amoniak dan lain-lain. Nah, kandungan amoniak itu disaring lagi oleh filter yang disebut filter biologis. Untuk filter mekanis, kalau yang saya pakai jaring nelayan, tapi saya ndak ada jaring nelayan itu, karena jaring nelayan di chamber. Dan kali ini yang ingin saya beritahukan adalah filter biologis. Nah, filter biologis itu juga terdiri dari bermacam-macam jenisnya. Filter biologis itu tidak hanya satu saja, jadi ada bermacam-macam, tergantung pilihan yang menurut keinginan pemilik kolam. Jadi kalau ingin mahal ya ada, ingin yang murah juga ada. Kali ini yang ingin saya tunjukkan kepada jenengan adalah filter biologis yang harganya murah. Untuk filter biologis itu terdiri dari berbagai macam. Saya akan tunjukkan beberapa yang murah, yang terjangkau lah, katakanlah siapapun pasti bisa. Jadi yang pertama adalah batu. Ini batu namanya batu gombong. Batu gombong ini kalau beli itu saya tidak tahu ada ecer apa enggak, tapi kalau saya beli satu karung itu karung yang berlubang-lubang seperti jaring itu namanya, saya menyebutnya karung bawang, karena biasanya dipakai untuk packing bawang. Satu karung bawang itu kurang lebih 20 kg. Untuk batu ini saya kalau beli kan karungan, jadi satu karungnya itu isinya 20 kg. Harganya saya lupa 75 atau 80, 75 atau 80, sekitar segitu. Dan ada lagi batu, tapi itu batu apung, harganya 125 kalau batu apung, sama packingnya sama. Cuman saya tidak tahu apa bedanya, karena saya cuma melihat intinya saja ini berongga-rongga atau berpori-pori, di mana pori-pori itu menjadi rumah bakteri. Jadi filter biologis itu filter yang memang disiapkan untuk rumah bakteri. Bakteri apa? Bakteri baik yang mengubah amoniak menjadi nitrat, untuk selanjutnya menjadi oksigen yang terlarut di dalam air. Nah, untuk batu apung dan batu gombong itu strukturnya saya lihat sama. Jadi saya milih batu gombong yang harganya agak terjangkau. Pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah biobol. Biobol ini terbuat dari bahan semacam plastik. Dari plastik. Nah, biobol sendiri ada dua jenis biobol. Ada dua jenis. Yang satu bulat, yang satu bulat pipih. Yang bulat pipih ini disebut biobol rambutan. Yang ini biobol bola. Jadi bentuknya berbeda ini. Ada yang bunder seser, ada yang bunder pipih. Ini sama-sama biobol, cuman untuk harga mahal biobol yang bola. Karena mungkin yang bola ini edisi terbaru. Kenapa saya bisa bilang edisi terbaru? Karena dulu waktu musim ikan lohan dulu, tapi kan di akuarium itu saya pakai penyaring, pakainya biobol, tapi biobol yang pipih. Dulu belum ada biobol yang bulat ini, adanya ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, karang jahe. Karang jahe itu karang tapi bentuknya kayak jahe, kecil-kecil, jempol-jempol gini. Tapi saya enggak ada, cuman kecampur di kolam. Saya cari masuk di dalam, jadi
di chambernya ini bareng ini, daripada saya rogoh-rogoh malam-malam. Nah, enak. Nah, ini saja yang saya contohkan. Yang ketiga, karang jahe. Sedangkan ini namanya kerang oyster. Kerang oyster ini saya posisikan bareng dengan tumpukan biobol dan batu apung. Jadi silahkan mau dicampur, silahkan sendiri-sendiri, biobol tok enggak masalah, batu gombong tok enggak masalah. Nah, kalau saya tambah ini fungsinya, kalau dari ahli yang urusan koi, para pendahulu koi itu, atau yang sudah ahli di koi itu, katanya ini untuk mengatur pH air supaya stabil. Jadi kalau air hujan masuk ke kolam itu kan tentu ada perubahan pH di dalam air. Nah, fungsi ini adalah menstabilkan pH kerang oyster. Tapi ini sifatnya opsional, mau dipakai enggak apa-apa, enggak juga enggak apa-apa. Kalau ini harganya 25.000 satu kantong kecil, mungkin 1 kiloan. Yang biobol ini tadi, ini kalau tidak salah yang bundar ini 300 satunya. Ini dulu saya beli ini waktu masih mahal, satunya masih 500. Sekarang kalau tidak salah satunya 300, sedangkan yang ini satunya 200. Yang pipih ini dulu saya beli masih mahal, sekarang ini agak murah harganya. Jadi itu tadi pilihan media filter yang bisa dijadikan alternatif dengan media filter yang harganya terjangkau, murah. Karena mungkin chamber itu bisa butuh itu banyak, jadi mahalnya memang di isinya chamber itu. Jadi chamber besar itu semakin besar chambernya, isinya semakin banyak. Chamber saya satu kolam tok itu isinya tok ini kalau di total harganya sama jaring nelayan, sama biobol, sama oyster ini, sama kerang jahe, itu dulu saya total masuk 1 juta ke atas hanya untuk chamber tok. Nah, itu padahal ini yang murah. Ini media filter biologis yang murah, itu habisnya segitu. Kalau yang mahal-mahal kan mungkin bisa lebih banyak lagi. Nah, itu alternatif untuk meminimalkan pengeluaran kita dalam pembuatan kolam ikan koi. Jadi itu tadi, kolam koi itu beda, ada chambernya, dan itu tidak asal-asalan. Sampai di sini video saya tentang penjelasan saya, atau saya berbagi informasi tentang media filter. Semoga video ini bermanfaat, dan video-video saya yang lainnya juga bermanfaat. Dan jangan bosan-bosan untuk nginguk, untuk melihat channel saya, walaupun kadang mungkin saya sering upload video, atau mungkin selisih jauh upload videonya karena faktor waktu saja, ada kesibukan lain. Jadi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang berkenan subscribe di channel saya, berkenan like, berkenan untuk memberikan komentar, dan juga memberikan support kepada saya untuk terus berbagi pengalaman kepada jenengan semua. Sampai di sini video kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.